Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Untuk peristiwa gembira, marilah kita mempersembahkan wujud doa kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Amin. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus lahir di kandang Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan sebuah lagu Madawakti 550, Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Segala sesuatu yang Engkau perbuat atas kami ya Tuhan, telah Engkau putuskan dengan benar, sebab kami telah berdosa terhadap-Mu dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu, sehingga kami tidak taat dan setia dalam karya pelayanan yang Kau percayakan. Tetapi muliakanlah nama-Mu dan perlakukanlah kami seturut besarnya belas kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristia pada malam Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26. Melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa perubahan secara total dan definitif seperti tuntutan rasa keadilan kita hanya dapat diberikan oleh kerajaan surga dan bukan dunia. Demikianlah kata iman kita. Hal ini juga mengandaikan bahwa selama dunia ini pun kita mulai membiasakan diri dengan adat kebiasaan kerajaan yang sudah ada di tengah-tengah kita, dengan melupakan diri atau menyangkal diri dan membagi milik kita dengan kaum miskin. Gambaran mengenai Lazarus yang meninggal dan orang kaya yang juga meninggal memberi inspirasi bahwa Allah sungguh menghargai keadilan dan bergembira atas usaha-usaha penyangkalan diri yang baik. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih mensyukuri rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Allah selalu hadir, memberikan keadilan kepada setiap orang yang dengan hati terbuka mau menyatakan imannya dan persembahkan seluruh niat, kehendak dan penyerahan dirinya tanpa sekali lagi memperhitungkan apa yang dunia tawarkan. Maka mari di hadapannya kita menyadari hal ini, serta mempersembahkan diri kita, syukur kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang akan kita doakan pada kesempatan ini, terutama mereka yang sakit, jompo, dan tidak diperhatikan dalam seluruh kehidupan. Juga bersyukur atas rahmat kelahiran putra pertama dari pasangan Kevin dan Nilda dengan memberikan nama Roklin Sander Lokatili, serta juga membawa doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mengenangkan 100 hari meninggalnya Bapak Paskalis Menawara dan juga mengenang 100 tahun berpulangnya almarhumah Ibu Suryanto dari anak-anak dan cucu serta cicit tercinta pada tanggal 28 September 10 tahun meninggal orang tua kita ini. Mari kita hening di hadapan Tuhan, bersahabat yang kita mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita siapkan refrein tobat puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menghempaskan diri menjadi manusia lemah dan miskin, agar kami menjadi kaya akan rahmat dan iman.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda bahwa tak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, terlebih mereka yang sungguh butuhkannya dalam seluruh kehidupan. Kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh datang di hadapan pada kesempatan ini, mempersembahkan diri kami, niat dan doa serta harapan kami, juga membawa mereka yang kami dalam doa-doa pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di Gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Daud. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali.
jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu.
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, sementara menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita kalau mendengarkan tadi dari kata pembukaan itu dalam pengantar, 2 kali kata keadilan itu muncul, dan Allah menghendaki keadilan surgawi. Di dunia pun, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita mengharapkan adanya keadilan. Tetapi seringkali keadilan dunia sangat berbeda dengan keadilan Allah sendiri. Keadilan dunia seringkali banyak ditambahi dengan seluruh pengetahuan manusia, pendapat dan segala hal yang memungkinkan, bahkan kesalahan bisa menjadi kebenaran, kebenaran bisa menjadi sesuatu yang salah. Sangat tergantung motivasi, kondisi dan keadaan manusiawi. Tetapi di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas. Mulai bacaan pada kesempatan ini dalam bacaan pertama, lalu kita kaitkan dengan bacaan Injil, saya kira yang duduk berjuntai dan bernyanyi akan pergi sebagai orang buangan. Dan itu dinubuatkan oleh Nabi Amos, yang juga sebenarnya sepadanan dengan bacaan yang lain pada Amsal, di mana dalam kitab Amsal itu digambarkan seorang atau seekor semut, seekor semut, dan kumpulan semut-semut itu sebagai binatang yang paling kecil, sibuk dengan segala keberadaan, situasinya mencari makan, membuat sarang, bisa hidup dan seterusnya. Tetapi yang terjadi di antara mereka adalah
hidup berkomunitas, penuh dengan pengertian, dan selalu setiap kali bertemu saling menyapa. Membawa apa saja yang bisa dibawanya ke sarangannya. Dan setiap kali bertemu dengan temannya, dia selalu saling menyapa. Ini menumbuhkan kepada kita bahwa binatang yang paling kecil pun dalam seluruh kehidupan ternyata punya rasa seperti itu. Kita pun kalau mau melihat binatang yang paling kecil, paling sederhana, tetapi dalam mengupayakan sesuatu sangat kompak dan sangat istimewa. Dia berusaha sendiri tanpa menunggu komando dari atasan atau orang lain, tetapi didorong oleh hati nuraninya untuk melakukan sesuatu menurut kebiasaannya dan apa yang dia tahu dia bisa buat. Sementara kita manusia yang dalam bacaan kedua sebagai manusia Allah, citra dan gambaran Allah, diberikan bakat dan talenta oleh Tuhan sendiri dalam seluruh karya dan pelayanan. Bahkan dalam tugas pekerjaan bagi kita hanya melakukan itu demi kebutuhan hidup sebatas manusiawi saja. Tetapi kita tidak mampu melihat di balik itu sebenarnya ada yang kita perjuangkan. Disandingkan dengan bacaan-bacaan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bendahara yang tidak jujur justru dipuji oleh tuannya dan dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia mampu dan bisa memikirkan di balik ketidakjujurannya itu ada sesuatu yang dia mau capai, yaitu mau dan ingin untuk mempertimbangkan kehidupannya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, orang yang berutang, bahkan tuannya pun dari sudut ekonomi mungkin dirugikan, tetapi dari sudut pengangkatan secara manusiawi dan penghargaan secara manusiawi bagi dirinya adalah Tuhan yang bijak, padahal sebenarnya yang melakukan itu adalah bendaharanya sendiri. Dan dengan demikian, apa yang diingatkan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hendaknya kalau kita membandingkan diri kita dengan semut yang ada pada relevansi bacaan pertama, yaitu kitab Amos, yang dibandingkan sebenarnya dengan bacaan Injil, orang-orang yang bermegah dalam kehidupan dunia ini ternyata dalam seluruh kehidupan mementingkan hidup duniawi dan tidak menaruh perhatian kepada hidup yang akan datang. Sehingga dia berpoya-poya seperti dalam banyak bacaan yang kita renungkan, bahwa orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan surga karena terikat dengan kekayaan. Demikian juga orang yang hanya berpoya-poya saja dan sebatas poya-poya lalu akhirnya lupa diri, mabok dalam seluruh kehidupan, bahkan tugas pekerjaan pun baginya menjadi sesuatu yang lewat begitu saja. Padahal dengan tugas pekerjaan kita membantu banyak orang untuk boleh semakin menemukan yang terbaik dalam seluruh kehidupannya. Terlebih dalam bacaan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ditopang oleh peringatan Rasul Santo Paulus kepada Timotius, kita sebagai citra dan gambaran Allah diharapkan sungguh untuk memperhatikan hidup bukan hanya sebatas dunia ini, tetapi sungguh-sungguh adalah hidup mulia di hadapan Tuhan. Sehingga gambarannya tadi adalah orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan dalam bacaan pada kesempatan ini, orang miskin digambarkan oleh Lazarus yang hidup dalam kemiskinan sungguh. Banyak pada dirinya borok-borok dan hanya anjing-anjing saja yang menjilat. Sementara orang kaya berpesta pora, biar nasi jatuh saja tidak bisa diberikan kepada Lazarus. Dan sesudah mati, sesudah meninggal, dua-dua meninggalkan dunia ini.
satu yang masuk dalam pangkuan Abraham sebagai bapa seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Lalu satu yang masuk dalam api neraka yang tak terbayangkan penderitaannya. Ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bahwa hidup surga dan hidup neraka itu memang ada dalam gambaran bacaan Injil pada kesempatan ini. Maka kita tidak usah mempertanyakan apakah surga itu ada. Ada menurut bacaan pada hari ini. Apakah neraka itu ada? Ada. Dan itulah lambang penderitaan. Apa yang dikatakan lewat bacaan pada kesempatan ini, kalau kita hanya bermegah-megah dalam dunia ini dan tidak memperhatikan orang-orang yang miskin dan sederhana, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akhirnya kita dalam seluruh proses perjalanan hidup melupakan semuanya itu, dan pada saat kita meninggal kita tentu akan juga mendapat ganjarannya, yaitu buah keadilan dari Tuhan sendiri. Karena kita telah menemukan kebanggaan dalam hidup, kemewahan dalam hidup selama hidup di dunia, maka pada saat kita mati atau meninggal kita akan menderita karena kita tidak pernah menghidupi hidup iman, kasih dan kesetiaan yang Tuhan harapkan dari diri kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui gambaran kehidupannya digambarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, tentu ditawarkan kepada kita dan kita tetap bebas menentukan sikap kita pastinya. Apakah kita boleh bermegah dalam dunia ini? Pasti boleh saja. Tetapi bermegah dan senantiasa tetap merasa prihatin atas hidup orang-orang lain. Dan justru dengan keprihatinan itulah maka ada dorongan dari diri kita untuk mau melakukan sesuatu. Tetapi kalau tidak ada rasa prihatin, tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan dan mengupayakan dalam seluruh kehidupan, mungkin sama dengan panggilan hidup yang kita perjuangkan masing-masing. Setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita semakin masuk dan semakin mendalami bagaimana ajaran Yesus dalam gereja Katolik. Apakah cukup kita memahami dan mengerti? Tidak cukup Bapak Ibu Saudara terkasih kalau hanya memahami mengerti, tetapi mencoba untuk menghidupi. Lalu kita coba di dalam memperjuangkannya lewat hidup berkeluarga misalnya, atau memperjuangkannya lewat seperti yang kami boleh jalani, mempersembahkan diri sepenuhnya, konsepnya seperti itu. Nah, di dalam pelaksanaan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apakah sungguh-sungguh seperti itu? Pengharapan adalah seperti itu tentunya. Namun seringkali kita jatuh. Tetapi Tuhan selalu berbelas kasih dan selalu meneguhkan dan menguatkan, serta senantiasa mau dan ingin untuk menyapa setiap langkah kehidupan kita untuk tetap bersatu dengan Dia dalam seluruh karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Bakat dan talenta tentu kita yakini bahwa itu berasal dari Tuhan. Maka kalau kita memanfaatkan dan menggunakan baik-baik, apalagi kalau ditopang oleh rasa prihatin kita, maka itulah yang memungkinkan baik kita untuk boleh melakukan pelayanan secara tulus dan ikhlas, penuh kebebasan tanpa paksaan untuk melakukannya. Bukan karena kita disuruh, tetapi terdorong oleh kecintaan Tuhan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pokok keselamatan bagi kita. Maka melalui ketiga bacaan teguran-teguran ini bagi kita sungguh merupakan teguran peringatan supaya kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih dari Allah juga menaruh pengharapan dan kasih kepada sesama.
Jika ada pada diri kita sesuatu bakat dan talenta, mari kita bagikan kepada orang. Jika ada harta benda yang kita miliki dan kita rasa bahwa berkecukupan, mungkin ada orang yang membutuhkan hal itu juga. Dan kita tidak terlalu dimiskinkan kalau kita memberikan sedikit. Kita memberikan perhatian kepada mereka yang sungguh membutuhkan perhatian. Tetapi seringkali juga di dalam pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memberikan perhatian kepada orang tetapi meminta lebih. Tetapi kita tidak usah mengada-ada dalam situasi seperti itu. Biasa saja, sungguh dengan hati yang ikhlas dan penuh penyerahan diri dan kerendahan hati kita menyatakan hal itu, Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya karena Tuhan tidak pernah buta. Tuhan pasti melihat ketulusan hati kita di dalam melakukan segala sesuatu. Hal konkret yang mungkin paling kontras Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mungkin banyak orang berpikir untuk kita orang Katolik melihat saudari kita Ana yang tidur di depan itu setiap malam. Setiap malam juga saya melihat dia. Mungkin ada orang berpikir apakah pastor tidak pernah bertanya kepada dia bagaimana, kenapa dia harus tidur terus di situ. Kita sudah mengupayakan beberapa langkah untuk membuat dia sebenarnya bisa menemukan yang kita pikir baik untuk dirinya. Tetapi dia selalu berusaha untuk menolaknya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dia dari satu pihak, kita merasa prihatin, tetapi dia sendiri tidak merasa prihatin untuk dirinya. Memang sulit untuk mau dikatakan hal seperti ini sebenarnya. Tetapi sekali lagi ini mengusik bagi kita. Tentu kita tidak bisa memaksanya. Kita berencana untuk mau kasih masuk di Pagamasean, kita sudah menawarkan hal itu. Awal mula mulai sedikit terbuka, tetapi akhirnya lama-kelamaan dia menolak dan tidak mau. Tentu kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita mau upayakan untuk masuk melalui badan sosial, tetapi harus ada keluarga yang sungguh-sungguh bertanda tangan dan bertanggung jawab untuk itu. Pertanyaan terus-menerus apakah dia mau atau tidak, dan pasti kita tidak bisa memaksanya. Justru karena tidak bisa dipaksa, karena dia masih bisa tahu menolak, mau dan tidak untuk menerima sesuatu, sehingga kebebasannya itu saya kira kita juga tetap menghargai. Maka bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya kira dari pengalaman-pengalaman seperti ini, tentu kita tidak putus asa tetapi terus berusaha untuk menyatakan yang terbaik bagi setiap orang dalam setiap langkah. Terlebih dalam kehidupan kita bersama, di keluarga kita masing-masing. Tentu hal-hal seperti ini juga seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita bersama. Walaupun kita sudah lama bersama-sama, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, melalui nasihat ketika bacaan pada kesempatan ini, mari kita tetap saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan, saling meneguhkan dan menguatkan dalam banyak hal. Tidak ada yang selalu pasti dalam kehidupan ini, tetapi kita selalu belajar dari setiap pengalaman kehidupan. Dan dari pengalaman-pengalaman kehidupan dibangun dari keprihatinan yang muncul dari diri kita, lalu kita mengolah bersama. Saya yakin dan percaya itulah yang akan berakar dan membuat iman kita semakin dewasa, semakin teguh dan kokoh kuat. Tetapi kalau kita seperti anak kecil hanya mau disuap saja dalam seluruh kehidupan, lalu kapan kita bisa sungguh-sungguh mampu dan bisa beriman dewasa untuk sungguh bisa menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Mari tetap saling mengingatkan dalam seluruh situasi hidup kita. Moga-moga dengan proses yang kita alami, kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan akhirnya pada saat kita meninggalkan dunia ini,
kita boleh berada bersama dengan Abraham Bapa segala bangsa dalam pangkuannya. Karena kita mengikuti putranya, kita mengikuti Yesus sebagai pokok keselamatan yang telah datang ke dalam dunia ini, mengambil bagian dalam kehidupan kita, mengalami derita seperti kita, setia dan taat memperjuangkan kehidupan, dan kini bersedia mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk keselamatan kita dan seluruh umat manusia, bahkan dunia ini. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita melalui doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya sangat berkecukupan, ya Bapa, semoga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai manusiawi serta mutu kehidupan daripada usaha untuk mengumpulkan barang mewah sebanyak-banyaknya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang minta doa bagi kami pada kesempatan ini. Utamanya ungkapan syukur atas kelahiran putra pertama dari Kevin dan Nilda yang diberikan nama Rocklin Sander Lokatili. Semoga kehadiran buah cinta dari pasangan Kevin dan Nilda semakin menambah rasa bahagia bagi keluarga ini,
untuk semakin menemukan tanggung jawab yang jauh lebih yang Kau embankan kepada mereka sebagai orang tua. Kuatkan mereka, berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan, kelemah lembutan dalam mendidik buah kasih yang Kau hadirkan, sehingga anak dilahirkan ini sungguh tumbuh dewasa dalam iman keyakinan untuk semakin mengikuti kuasa kasih-Mu, pendampingan penyertaan-Mu. Berikan kesehatan dalam seluruh kehidupan dan juga jauhkan mereka dari mara bahaya, serta berikan berkat-Mu lewat usaha kerjaan yang mereka perjuangkan. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, utamanya bagi Bapak Paskalis Menawara dan juga bagi Ibu Suryanto. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga dalam perserahan di tengah dunia ini, semoga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahannya menuju kesempurnaan. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persiapan persembahan, puji syukur 381, Semoga Roti Anggur. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari bumi dan usaha-Mu, supaya kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang berhati dan tulus ikhlas kami dosa-dosa kami, bukan dari dosa ini.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah dan menderita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang, teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komuni puji syukur 654 yang berteduh pada Tuhan. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, kau kubur dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya. Malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menantannya, agar janganlah kakinya teratuk batu yang keras. Ingatlah ya Tuhan firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Dengannya Engkau telah memberi harapan kepadaku. Itulah penghiburanku di saat aku terpukul. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami.
Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan, dan juga dengan hati yang rela senantiasa mau dan ingin untuk melayani. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu 27 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 20 dan 21 September 2025 sebesar Rp17.899.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.900.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp3.685.000. Sumbangan dari Abdullah P. sebesar Rp1 juta. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Calvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya, pengumuman ketiga. Eliezer Laurentius Tulak dengan Desi Meidi Sahuleka, pengumuman ketiga. Kevin Gani Ciuwandi dengan Elizabeth Erika Loardi, pengumuman ketiga. Richard Vidal Deme Harjon dengan Marcelina Noviana Naihati, pengumuman kedua. Christophorus Kevin Likuanto dengan Birgita Felicia Layadi, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di Aula lantai 1. Komunitas Tritunggal Maha Kudus Distrik Makassar akan menyelenggarakan retret pembaharuan hidup rohani dan KRK Adorasi 2025 untuk mengisi dan lebih memaknai tahun yubileum sebagai tahun istimewa dalam Gereja Katolik. Mari kita memulihkan serta memperbaharui hidup rohani kita dengan mengikuti retret pembaruan hidup rohani dengan tema Pesiara Pembawa Pengharapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2025 di Gereja Katedral Makassar pukul 6 sore sampai dengan selesai. Bersama Romo Yohanes Indra Kusuma, CSE, para Romo dan Frater CSE, dan para Suster Putri Karmel. Pendaftaran retret terpisah dengan KRK. Mari berbagi berkat dengan mengajak keluarga, sahabat, dan orang terdekat Anda. Segera daftar karena tempat terbatas. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Dan sesudah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Misa Jumat pertama dan salve diadakan pada Jumat 3 Oktober 2025 pukul 6 sore di gereja. Sehubungan dengan basar kupon yang telah dilaksanakan oleh Komsos, maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil kupon untuk mengambil basar yang telah dipesan. Pengambilan basar Komsos akan dilaksanakan pada hari Minggu
5 Oktober 2025 pukul 10 pagi di basement Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan penyampaian. Tanggal 1 Oktober kita membuka bulan Maria. Maka pembukaan bulan Maria diadakan di gereja pada tanggal 1 Oktober hari Rabu yang akan datang. Misa dimulai jam 6. Sebelumnya didahului dengan doa rosario. Berhubung karena tanggal 30 saya bersama dengan rombongan untuk pergi berziarah ke Porta Santa, tentu kita saling mendoakan seluruh pelayanan selama 10 hari sampai tanggal 11. Saya sudah komunikasikan, saya percayakan kepada vikaris bersama dengan pastor asisten di Paroki Andalas. Kiranya kalau ada pelayanan langsung menghubungi Pastor Nathan atau Pastor Nando. Saya kira itu tambahan pengumuman. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam peran Ekaristi, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi dengan hati rela untuk mau melayani. Bukan karena disuruh, tetapi karena terdorong oleh keprihatinan untuk mau saling membagi pengalaman dan pelayanan, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Mari kita tetap senantiasa dalam harapan yang sama untuk membuka hati demi pelayanan, demi kebersamaan kita tentunya. Kalau ada hal yang kurang pas, saya kira kita memahami dan mengerti hal itu. Tidak ada yang terlalu memuaskan bagi kita dalam setiap langkah kehidupan. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Pemandu lagu bersama dengan organis, kemudian pemazmur, lektor pembaca, para misionar, predekon pembaik komuni, kolektan, kelompok dekorasi dan kelompok sound system, seluruh umat yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu Mada Bakti 305, Niatang Bakti. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa watak sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niatnya bumi, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulasi hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji,
menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni di dalam